Selamat hari Minggu jemaat sekalian, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh duduk di rumah Tuhan dalam keadaan sehat dan kuat. Tuhan berikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Juni, minggu pertama, dan kita akan kembali menerima perjamuan kudus. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Sehingga Dia memberikan kepada kita Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga suatu saat nanti kita memperoleh jaminan hidup yang kekal bersama Dia di surga yang abadi. Saudara, kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Tuhan selalu menolongku. Dia mengenyangkanku, Dia memelihara hidupku, Dia menuntun langkah hidupku sampai saat ini. Mari kita buka bibir mulut kita untuk memuji Tuhan, naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kasihnya tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Yakin Tuhan melindungi. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Bumi udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih untuk pertolongan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kami aman bersama-Mu Tuhan.
peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ibadah kita pada pagi hari ini, di minggu pertama, di bulan yang baru ini, kita tabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian kasih karunia, sukacita sorgawi, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, pertolongan, pengajaran, dan penghiburan dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal pertama ayat ke-12. Demikianlah barang siapa yang menerima Kristus menjadi juru selamatnya dan Tuhannya akan disebut dengan anak-anak Allah. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Engkau maha baik, maha setia, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau satu-satunya juru selamat dan penebus kami, yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, beribadah kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Bukan karena hebat, gagah, pintar, ataupun apa yang kami punya dan sudah capai di bumi ini. Tetapi semuanya adalah karena kasih setiamu yang maha besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sebelum kami teruskan ibadah ini, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Entah lewat pikiran, hati, tutur kata, perbuatan, mata, telinga, seluruh aspek hidup kami. Kalau ada yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan, sucikan kami agar kami layak menghadap hadirat-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu, menerima roti dan anggur hari ini, mengingat cinta kasih-Mu dan siap diberkati Tuhan. Kami juga ingin berdoa syafaat mengingat saudara-saudara kami yang bergumul dalam kesehatan, kelemahan tubuh, menunggu pemulihan jamahan kuasa-Mu ya Tuhan. Pak Hari yang mulai kimo lagi, Tuhan beri kekuatan ekstra dari sorga, agar dia bisa menyelesaikan 4 sesi dengan baik. Dan Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, sembuhkanlah Pak Hari, beri dia kesempatan untuk terus melayani berbuah bagi kerajaan-Mu. Tante Evi, Tamarindang, Anton, Warau juga bergumul dengan kansernya. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu dan jamah. Angkat keraguan, angkat kekhawatiran, gantikan dengan iman yang baru, bahwa kuasa dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan secara total. Kami doakan Ci Sylvia So, jamah dia dalam kelemahan kakinya, pinggangnya, tubuhnya. Tuhan pulihkan dan pakai dia terus menjadi alat-Mu. Kami terus mengangkat nama Arthur Palar ke hadirat-Mu Tuhan. Dia butuh mujizat yang sempurna. Pakai dia Tuhan yang masih muda di ladang-Mu Tuhan, untuk menebus kembali waktu-waktu yang terhilang. Juga banyak kawan-kawan lain yang tidak hamba sebutkan satu persatu. Tuhan tahu, berdoa di sini diam-diam atau yang berdoa di rumah atau online, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Hanya berfirman, maka yang dari tidak ada akan jadi ada. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Teguhkan iman anak-anak-Mu, entahkah masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah relasi, teman hidup, status, dan berbagai macam pergumulan lain.
Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Berdoa, bernyanyi, yakin Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Curahkanlah ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata. Saudara, dalam Mazmur dikatakan, pujilah Allah dalam bait-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Mari kita memuji lagu ini, kasih Allah tak berkesudahan. Sekali lagi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, karena Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi saudara dan saya. Amin. Mari bertepuk tangan, bersukacita di dalam rumah Tuhan. Semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey! Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih keras. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi sekali lagi dengan sukacita. Dengan sukacita. Mana sukacitanya? Mana senyumnya, saudara? Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya.
Saudara dengan tetap berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Jane Wibowo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini akan menyanyikan lagu judulnya Bapa yang Kekal. Biarlah kita telah diingatkan Allah kita begitu hebat dan Dia akan selalu mendengarkan doa-doa kita. Bapa yang Kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggil
hidupku. Perasaan tenang dekat Allah. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Begitu indah firman Tuhan. Indah bersamamu, kita nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya Kau Tuhan sekalian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, mari bangkit berdiri, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. I sing praises to your name. Kami memuji Tuhan, kami membesarkan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Hanya karena nama-Mu lah yang layak kami puji dan kami sembah. Oh, your name is great and greatly to be praised. I sing praises
to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Namamu indah Tuhan, namamu mulia. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Lord. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan mulai serial khotbah yang baru. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, disebut juga doa Bapa Kami. Dan hari ini tema kita adalah Bapa Kami yang di sorga. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu, berdoalah demikian. Sama-sama. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya tahu saudara banyak yang bisa menghafal ini ya. Saudara jadikan doa hafalan. Saya dikirimin cerita dari Indonesia di bulan puasa yang lalu masa Ramadan. Ya, ada cerita demikian. Suatu hari seorang tetangga berteriak di depan rumah Pak Haji. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Langsung Pak Haji bilang, astagfirullah. Ini anak gak tahu diri. Masa di bulan suci, ya, puasa begini, itu haram. Anak kurang ajar itu. Tapi Pak Haji, anak Pak Haji sudah menang 5 juta. Alhamdulillah. Memang anaknya cerdas kayak bapaknya. Ternyata di bulan Ramadan Tuhan memberikan berkah. Akhirnya telepon yang bunyi dimatikan. Saudara, ini sebuah contoh humor dari bapak duniawi. Bapak duniawi yang lemah, yang terbatas, yang seringkali berubah-ubah dan bisa gagal. Tapi bapak sorgawi itu berbeda, tidak terbatas, kekal, abadi, ya, setia, gak pernah gagal. Ya. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan Jane, bagus sekali. Ya.
Semua karakter sifat Bapa ada di dalam situ. Bacaan yang barusan kita baca Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu konteksnya adalah waktu itu murid-murid minta kepada Yesus, ya, Guru ajar kami berdoa. Kemudian Yesus mengajarkan doa yang tadi kita baca bersama. Itu sebabnya doa itu disebut juga dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tapi karena dimulai dengan Bapa kami yang di sorga, seringkali disebut juga doa Bapa kami. Sebenarnya doa murid-murid, ya, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Sebuah doa yang sangat-sangat terkenal, ya. Sering didoakan dan juga sering dihafalkan. Tapi sebenarnya doa ini tidak dimaksudkan untuk dihafalkan. Ini bukan doa hafalan, ini bukan doa jampi-jampi. Sebagian orang menganggap itu, wah doa ini berkhasiat ini. Dari semua doa yang paling berkuasa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi setiap acara pakai doa ini. Setiap masalah pakai doa ini. Ya. Nah, bagaimana kalau saudara pas seperti Petrus mau tenggelam, doa Bapa kami, tenggelam dulu saudara. Jadi ini bukan doa hafalan, tidak dimaksudkan untuk itu. Bukan doa tahayul, bukan, tidak dimaksudkan untuk itu. Yesus di sini juga tidak mengajarkan kita bagaimana berdoa dan cara berdoa, tidak. Dalam agama-agama tertentu kalau berdoa itu harus pakai pakaian tertentu, waktunya tertentu, sehari berapa kali, jam berapa, ya. Lalu juga posisinya, gayanya, ya. Tempatnya. Bukan, Yesus gak mengajarkan itu, sebab doa yang sesungguhnya tidak tergantung dengan pakaian, postur, cara, waktu, dan lain sebagainya. Tapi doa ini adalah sebuah gaya hidup, way of life. Yaitu menjadi seorang percaya beriman yang selalu membangun komunikasi, relasi yang akrab dengan Bapa yang di sorga. Dan Yesus memulai dengan kalimat Bapa kami yang ada di sorga. Itu yang akan kita pikirkan hari ini, kita akan belajar bersama topik ini. Istilah Bapa kami yang di sorga itu adalah sebuah panggilan yang sangat akrab, sangat dekat dari orang percaya, orang Kristen kepada Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Apakah semua orang di bumi ini berhak memanggil Bapa di sorga? Memanggil Allah Sang Pencipta Bapa di sorga? Berhak gak? Dalam teologi liberal, ada sebuah kepercayaan yang disebut the fatherhood of God and the brotherhood of man. Semua manusia di bumi ini sama di hadapan Tuhan, Sang Pencipta. Semua manusia punya hak yang sama, kuasa yang sama untuk memanggil Bapa yang di sorga. Jadi itu bukan milik orang Kristen. Panggilan itu milik semua orang di bumi ini. Itu disebut apa? The fatherhood of God dan the brotherhood of man. Amin, setuju? Firman Tuhan berkata hanya barang siapa yang menerima Yesus Kristus menjadi juru selamatnya, menjadi Tuhannya, maka Allah memberi dia kuasa, hak istimewa, menjadi anak-anak Allah, dan diberi hak istimewa, memanggil Bapa kami yang di sorga. Itu tadi lagu, salah satu kalimat yang dinyanyikan sini. Tidak semua orang diberi kuasa dan hak istimewa itu. Hanya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan Yesus pernah bilang kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menolak dia, Yesus bilang, kamu adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Bukan Bapa di sorga, Yohanes 8, nanti saudara baca, ayat 43 sampai 44.
Tapi tolong saudara, jangan ngomong kepada teman-temanmu yang belum percaya Yesus, kamu anak iblis gitu, jangan ya. Kamu bukan Yesus, jangan sembarang menegur orang. Jangan bilang, anak iblis kamu ya, apalagi istrimu, anakmu, ya, mertuamu yang belum percaya. Kamu jangan bilang, iblis kamu, anaknya iblis, iblislah bapakmu, jangan. Itu kasar. Konteksnya beda, waktu Yesus menegur mereka. Konteksnya beda dengan hari ini, saudara jangan sembarang juga marah atau menegur orang lain. Aplikasinya adalah pertanyaan saya, apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, Juru Selamatmu secara pribadi? Itu pertanyaannya, itu aplikasinya. Sehingga hari ini engkau diberi kuasa menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan sorga, dan engkau berhak memanggil Bapa kami yang di sorga, Bapakku yang di sorga. Nah, pada zaman kejayaan Romawi dan Yunani ada dua filsafat utama pada zaman itu. Yang pertama disebut Stoicism. Stoicisme itu percaya Allah itu apatheia. Apatheia artinya nggak punya perasaan. Jadi Allah yang sejati itu nggak punya perasaan. Nggak seperti manusia. Manusia punya perasaan. Itu sebabnya mereka percaya bahwa nggak mungkin Allah bisa berelasi dengan manusia. Sebab beda. Itu Stoicisme. Yang kedua adalah Epikureanism. Mereka percaya Allah itu ataraksia. Ataraksia artinya tidak diganggu dan tidak mengganggu. Jadi Allah yang sejati itu Allah yang diam, yang tenang, gak mau diganggu, gak mengganggu. Ya. Itu sebabnya gak mungkin Allah berelasi dengan manusia. Sebab apa? Begitu berelasi, dia terganggu. Ketenangan Allah itu menjadi hilang. Dan menjadi kacau, jadi bingung. Manusia juga gak bisa menghampiri Tuhan. Nah ini gak ada bedanya dengan filsafat Yahudi pada zaman itu, zaman Yesus. Mereka percaya Allah yang sejati itu sangat jauh, transenden. Sangat jauh di sana. Gak mungkin dia bisa bersekutu, berelasi dengan kita di tempat ini. Ini mirip beberapa agama di bumi ini yang percaya Allah itu transenden, gak percaya imanen. Kita percaya Allah itu transenden, tapi kemudian dekat dengan kita, imanen, Yesus turun jadi manusia, sehingga waktu itu namanya disebut Immanuel, imanen, dekat dengan kita. Allah beserta kita. Yesus rela menjadi manusia sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Filsafat modern menganggap Allah itu gelap. Ibarat mimpi, diam, gelap. Filsuf yang terkenal Thomas Hardy berkata, tidak perlu doa, sebab Allah itu diam dan ada di dalam kegelapan. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yesus hadir mengoreksi semua teologi yang salah itu. Yesus hadir mengajarkan kita dan memberikan kita kuasa dan hak untuk bisa berelasi, berkomunikasi dengan Allah Sang Pencipta. Dan kita panggil dia, Bapa kami yang di sorga. Indah sekali. Sebutan ini, panggilan ini tidak ada pada agama lain. Hanya pada orang-orang Kristen. Unik sekali. Ya. Ada agama tertentu, katanya Allah punya 99 nama. Tapi kita bilang kurang satu, yang ke-100 harusnya Bapa kami yang di sorga. 100 sempurna. Apa artinya ketika hari ini saudara berdoa memanggil Bapa kami yang di sorga? Saya harap saudara bukan asal menyebut, tapi saudara mengerti maknanya. Dan hari ini kita mau belajar maknanya. Yang pertama, ada kedamaian. Jadi waktu kamu panggil Bapa kami yang di sorga, sebenarnya kamu yakin dan percaya dan mengaku Bapa di sorga, engkau menurunkan kedamaian itu di dalam aku. Melalui Kristus. Yesus katakan, aku taruh damai di dalammu. Bukan diberikan dunia, tidak diberikan dunia. Dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Jadi waktu saudara berdoa, Bapa kami yang di sorga, harusnya saudara merasakan ada kedamaian. Yang datang dari sorga yang sempurna. Nah ini berbeda dengan roh-roh lain.
Saya ingat dulu teman-teman saya suka main jailangkung. Saudara pernah main jailangkung nggak? Ketawa pasti ngerti. Jailangkung itu bahasa Chinese-nya itu artinya kakek keranjang. Cailan itu keranjang, cailankung, engkong keranjang, itu roh keranjang namanya. Ya, jadi dipegang pensil alat tulis lalu panggil namanya, dia datang tuh rohnya. Lalu orang yang pegang tulis itu bisa menuliskan menurut gerakannya, bisa tanya macam-macam. Tanya masa depan, tanya ujian, tanya jodoh, tanya pacar, ya. Udah tanya puas, lalu suruh dia pulang. Nah bayangkan waktu suruh dia pulang, dia bilang, dia tulis, aku tidak mau pulang, aku mau besertamu, kemanapun kau pergi. Takut gak? Oh takut. Ini bedanya, roh yang jahat dengan roh Bapa di sorga yang menyertai kita. Tuhan menyertai Sang Pencipta langit dan bumi, Bapa di sorga. Kita ada damai, ada tenang, ada sejahtera. Coba-coba main dengan roh lain, saudara tidak akan damai. Selalu dibayang-bayangin ketakutan. Ya, itu sebabnya tinggalkan temanmu kalau dia psychic. Katakan, walau teman, aku gak percaya kamu dukun soalnya. Ya. Jangan main-main yang begitu. Amin. Yang kedua, Bapa di sorga artinya ada harapan sejati. Ada pengharapan yang asli. Bapa di sorga itu peduli terhadap kita, setiap aspek hidup kita. Dan siap memelihara, melindungi, dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah kebenaran seperti ini memberikan kita sebuah harapan. Bukan harapan palsu, bukan harapan kosong, tapi harapan yang sejati. Membuat kita kuat, tangguh, dan siap menghadapi persoalan apapun, krisis apapun, tidak melarikan diri dari kenyataan, tidak melarikan diri kepada hal negatif, tapi tetap setia dan yakin harapan itu datang dari Bapa yang di sorga. Dan itu pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan insya Allah. Saya baca cerita suatu hari ada seorang pendeta, dia mau visit salah satu jemaatnya, seorang petani. Waktu dia ketemu petani muda itu, dia lihat dia bawa kereta yang penuh dengan jerami. Dan itu keretanya tumbang. Dia sedang mengangkat kembali jeraminya, masukkan ke kereta itu. Kelihatan sudah capek dan lelah. Lalu Pak Pendeta bilang, anakku berhenti sebentar. Saya lihat kamu terlalu lelah. Kamu perlu istirahat sebentar. Anak muda itu mengatakan, gak mungkin Pak, saya harus selesaikan. Jangan bodoh, setiap orang itu sama, bisa lelah. Kamu berhenti sejenak, aku beri kamu minum air, nanti aku bantu kamu. Menaikkan semua jerami ini. Dia bilang, gak bisa, papaku pasti gak setuju. Papamu gak setuju, itu papa apaan? Ya. Semua orang berhak, semua orang punya kesempatan untuk istirahat sebentar. Lalu anak itu mengatakan, ya terserah Pak Pendeta, pokoknya saya harus kerja. Coba kasih tahu saya, bapakmu ada di mana? Ini bapak gak tahu diri nih. Masa anak suruh kerja gak berhenti? Ini memperbudak anak, eksploitasi. Anak muda itu berkata, Pak Pendeta, silakan you mau ngomong apa. Ya bapakmu di mana? Nanti setelah saya selesai semua, baru kamu bisa ketemu bapak saya. Dia ada di bawah jerami. Rupanya jeraminya tumbang, bapaknya ketimpa di situ. Itu bapak manusia, bapak duniawi. Ya. Lemah, terbatas, bisa jatuh, bisa tertutup, nggak tahu di mana. Tapi Bapak Sorgawi beda, nggak pernah lelah. Selalu kuat, selalu beri pengharapan. Dan kita ada kekuatan dan dimampukan menghadapi apapun dengan iman dan dengan harapan yang sejati. Yang ketiga, ada sahabat yang sejati.
Bapa di sorga, waktu saudara menyebut itu, saudara mengakui bahwa Bapa yang jauh kini dekat di dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang, kamulah sahabat-sahabatku. Bukan sahabat seperti manusia yang bisa ingkar janji, yang mengecewakan, yang menyakiti hati, yang tidak setia. Bukan, ini sahabat yang sejati, yang selalu setia dalam segala keadaan, segala situasi, segala waktu. Dan hasilnya kita punya sahabat seperti Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus. Hasilnya kita itu puas, kita itu tidak kesepian, kita itu tidak sendirian. Walau manusia meninggalkan kita, kita tahu ada Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus menemani kita. Setiap waktu, setiap masalah, setiap situasi. Puji nama Tuhan. Saya ingat waktu saya masih di Jakarta, saya diundang berkhotbah di sebuah persekutuan doa. Ternyata saya ke sana, dia adalah seorang pejabat. Nah, persekutuan, tidak pakai hari Minggu, hari biasa saya ke sana. Pakai rumahnya di tempat persekutuan, besar sekali, rumah pejabat rupanya. Nah, waktu kenalan ternyata dia pakai sebuah tongkat. Rupanya dia pernah piansui, sakit stroke itu mati sebelah. Dan kemudian agak sembuh masih jalannya pakai tongkat. Tapi wajahnya oke, gak sampai miring. Nah, sebelum saya khotbah dia bersaksi, dia bilang dulu dia pejabat yang penting. Ya, tanda tangannya itu mahal. Ya. Jadi kalau dia butuh apa, dia telepon temennya pasti memberi ya, banyak koneksi. Waktu itu mau mobil tinggal bilang, Aseng itu kelihatannya BMW terbaru bagus juga ya, kayaknya istri saya cocok tuh bawa BMW. Nanti gak lama BMW datang. Indonesia. Ya, yang penting tanda tangan masih laku. Sampai suatu hari dia itu pensiun, turun dari jabatannya, tanda tangan sudah gak laku. Waktu itu dia bilang semua sahabat, semua teman hilang. Telepon Aseng gak ada, telepon Akau gak ada, telepon Angeu gak ada. Waktu kamu berkuasa, punya pangkat, semua dekat. Waktu kamu turun, pensiun, semua teman lari. Habis pensiun, piansui, stroke, mati sebelah. Waktu itulah ada temannya mengabarkan Injil kepada dia. Waktu itulah ada yang memperkenalkan Yesus Kristus kepada dia. Dan dia bertobat, terima Yesus. Dan dia gak sembuh total, masih pakai tongkat, tapi ngomongnya lancar. Dia bilang dari semua manusia yang aku kenal, gak ada satu sahabat sejati. Hanya Yesus Kristus, sahabat yang sejati. Satu-satunya. Itu sebabnya dia bertekad, aku setiap minggu, bukan hari Minggu, setiap minggu satu kali hari biasa, buka rumahnya, jadi persekutuan. Mengundang teman-temannya yang belum mengenal Tuhan. Bikin KKR, dan saya waktu itu diundang jadi pengkhotbahnya. Dia bilang, sisa hidupku adalah untuk Tuhan. Sebab apapun yang aku berikan, aku tidak mampu membalas cinta kasih Tuhan Yesus, sahabatku yang terbaik. Nah, permisi tanya kawanku, kamu punya sahabat yang baik gak? Waktu kamu bergumul, waktu kamu kesepian, waktu kamu susah, kepada siapa kamu pergi? Kepada manusia? Oh, gak salah, boleh punya teman, boleh punya sahabat, tapi ingat, jangan bersandar kepada manusia. Bisa mengecewakan. Bisa menyedihkan, bisa menyakitkan. Harus hari ini katakan, ya Tuhan Yesus, aku bersyukur kenal Bapa dengan beriman kepadamu. Berikan aku iman. Berikan aku kesadaran, engkaulah sahabatku yang selalu menemani aku. Di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku, di atasku, di bawahku, dan di dalamku. Oh saudara, kalau tahu ada Tuhan Yesus menyertaimu sepanjang hidupmu, sepanjang masalahmu, dan di mana-mana sekelilingmu, saudara jadi kuat gak? Ya?
Saudara terhibur gak? Saudara mampu dan yakin gak bahwa hidupmu akan berkemenangan menghadapi persoalan apapun? Bapa yang di sorga, di dalam Yesus Kristus. Saya gak tahu saudara pernah mendengar istilah GADS, G-A-D-S. Itu singkatan dari Guy Attention Deficit Syndrome. Sebuah penyakit, dianggap penyakit, sebuah sindrom gejala, ya, laki-laki yang kekurangan vitamin perhatian. Pernah nggak saudara bicara dengan pria, ini untuk wanita saya tanya, pernah nggak para wanita you bicara dengan pria, entahkah suamimu, bapakmu, atau temanmu yang laki-laki, kok bicara banyak cuma dijawab atau diem tok. Dan kamu kesel, ya kan? Ini diajak bicara kok kayak begini. Jangan cepat-cepat marah dulu. Menurut seorang ahli dari University of Sheffield di Inggris, dia membuat penelitian. Dia bilang otak pria berbeda dengan otak wanita. Dia survei ratusan pria, dia kumpulin dan dia kasih dengar suara perempuan. Kemudian kasih dengar suara laki-laki. Otak yang menangkapnya lewat MRI berbeda. Kalau mendengar suara laki berbeda, mendengar suara wanita berbeda. Waktu dengar suara wanita, otak pria memprosesnya di bagian primitif. Yaitu otak bagian memilih, yes or no. Atau otak di bagian mendengar musik. Simfoni atau melodi. Jadi waktu saudara, ibu-ibu, ya, para wanita bicara, dia belum bisa ngerti, terlambat. Dia masih milih, yes or no. Atau dia mendengar suara seperti melodi musik. Jadi coba, atau diem tok gini-gini. Dan kamu kesel, gemes. Kurang ajar nih suamiku ya, kok cuek begitu, gak ada perhatian, gak peduli. Jangan marah dulu, memang pria seperti itu otaknya. Kalau mendengar suara wanita, memproses dengan dari bagian primitif. Dia menderita GADS, G-A-D-S. Dia perlu menganalisa dulu kata-kata yang masuk. Ini hasil research tahun 2009. Jadi pria perlu mengubah bahasa musik menjadi bahasa sehari-hari. Jadi gak heran kalau istri ngomong sama suami, 1 hari kemudian baru ngerti. Atau nanti sore ngomongnya pagi, malam baru mulai ngerti. Kenapa? Dia memproses, dia perlu analisa dulu. Jadi para istri, para wanita, sabarlah. Jangan marah-marah dulu. Paling tidak kamu membayangkan, oh aku bersyukur Tuhan ketika aku ngoceh, ngomong, ngomel, suamiku sedang mendengar melodi indah. Ini pria. Tapi Bapak kita di sorga beda, saudaraku. Setiap kata yang kita bicara dia langsung ngerti. Dia tahu apa maksud hati kita, bahkan sebelum kita ngomong pun dia sudah tahu. Itu hebatnya Bapak yang di sorga, Bapak yang kekal. Amin. Itu sebabnya dekatkan dirimu kepada Bapa di sorga lewat doa. Dia hanya sejauh doa. Spend waktu banyak berdoa, berkomunikasi, membangun relasi itu. Jangan pernah tidak berdoa. Sibuk Pak, makin sibuk makin berdoa. 1, 2, 3, makin sibuk makin berdoa. Capek Pak, makin perlu doa. 1, 2, 3, makin capek, makin perlu doa. Lagi banyak masalah Pak, makin banyak masalah, makin butuh doa. 1, 2, 3, makin banyak masalah, makin butuh doa. Jadi gak ada alasan untuk tidak berdoa. Membangun komunikasi dan relasi yang makin akrab dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, yang keempat, ada sumber yang kekal. Waktu kamu panggil Bapa kami yang di sorga, sepertinya kamu memohon Tuhan membuka jendela sorga
dan mencurahkan segala sumber yang kamu butuhkan. Saudara butuh penghiburan, dia kasih penghiburan. Saudara butuh kekuatan, dia kasih kekuatan. Saudara butuh berkat, dia buka jendela sorga, curahkan berkat. Saudara butuh kesembuhan, dia kasih kesembuhan. Dia sumber segala-galanya. Waktu kamu menyebut itu, kamu mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Bapakku akan mencukupkan aku, bahkan melebihi apa yang aku doakan dan pikirkan. Amin. Sumber segala-galanya. Sumber yang kekal, bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, hanya 1 tahun ini. Tidak. Kekal selama-lamanya. Oh, itu akan membuat kita makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama, makin mengasihi gereja Tuhan, makin mengasihi keluarga, makin mengasihi banyak orang. Sebab kita diberi sumber kasih, sumber berkat itu. Sehingga kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dalam masalah dan persoalan apapun, gak pernah putus asa dan yakin tiba waktunya Tuhan, aku akan diberkati melebihi yang kupikirkan. Amin. Saya baca sebuah kesaksian sungguh terjadi di Indonesia. Ya, ada seorang wanita namanya Luisa Bernadette Indrawati, usia 36 tahun, dipanggil si Boncel. Sebab tingginya 74 cm. 74 setinggi apa ya? Ini berapa ini? 74. Si Boncel. Dia seringkali minder, tapi bapaknya selalu menghibur dia, mengatakan, nak, setiap manusia unik di hadapan Tuhan. Setiap manusia berharga di mata Tuhan. Itu membangkitkan rasa percaya dirinya. Kemudian dia sekolah dengan baik. Lulus dan bekerja, ya, dia seorang Kristen yang percaya Tuhan dan setia, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Karena dia tidak menikah, kemudian dia adopsi seorang bayi umur 20 hari dan dia merawatnya, ya, luar biasa. Ketika anaknya usia 12 tahun, dia ajak anaknya jalan-jalan ke Bali. Nah, di dalam pesawat dia duduk dengan anaknya dan ada seorang bapak di sampingnya. Waktu dia baca Alkitab, Alkitabnya terjatuh waktu dibuka Alkitab. Bapak itu berbaik hati mengambilkan Alkitab itu dan kasih ke dia, kemudian kenalanlah. Namanya Pak Handoyo. Berapa bulan kemudian, si Luisa ketemu lagi dengan Pak Handoyo di Jogja. Waktu itu Pak Handoyo approach, mendekati, dan tak disangka-sangka melamarnya jadi kekasihnya. Luisa marah, dianggap penghinaan ini. Gua si Boncel, gak mungkin lah laki-laki begini mauin aku. Lu jangan menghina gua. Tapi Handoyo ternyata benar-benar cinta. Dia coba kedua kali, coba ketiga kali. Kalau sudah cinta, tidak ada masalah. 1, 2, 3. Kalau sudah cinta, tidak ada masalah. Tuhan menciptakan sepasang mata yang khusus untuk melihat si Boncel dan mencintainya. Berulang-ulang terus minta, bahkan melamarnya dan meyakininya akan mengawininya. Lalu Luisa karena berulang-ulang dia tantang si Handoyo. Kalau begitu, you doa dan yakinkan bapakku, yakinkan orang tuamu. Singkat cerita, setelah berdoa, Tuhan menjawab. Orang tua Handoyo setuju, orang tua Luisa setuju, mereka menikah. Berapa bulan kemudian, Luisa hamil. Bisa hamil, luar biasa. Waktu periksakan bayinya, dokter bilang ini anak akan lahir dengan cacat. Itu sebabnya saya usulkan digugurkan. Tapi Boncel dan suaminya yakin Bapak di sorga akan pelihara. Dia sumber segala sesuatu. Menolak, dokter bisa salah. Analisa bisa salah. Tapi Bapak di sorga tak pernah salah. Tiba waktunya anaknya lahir dengan sehat, puji Tuhan. Dan kemudian kisah itu dimasukkan dalam Muri. Saudara tahu Muri? Seperti sebuah
Guinness Record gitu ya. Indonesia punya Muri sebagai wanita pertama dengan tinggi 74 cm melahirkan secara normal dan sehat. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, dan dia terus bekerja, si Luisa, sebagai seorang pembicara motivator yang dikenal, tinggalnya di Jakarta. Tapi poin saya di sini adalah, saudara, ini contoh kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Seorang yang dianggap mustahil punya suami, bisa punya suami. Mustahil punya anak, bisa punya anak. Sebab Bapa di sorga, sumber yang kekal. Permisi tanya, adakah cita-citamu, harapanmu, kerinduanmu belum tercapai hari ini? Jangan putus asa, berdoa terus. Minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara belum percaya Yesus, percaya hari ini. Supaya kamu diberi hak istimewa. Boleh memanggil Bapa di sorga. Dan mulai membangun relasi itu. Tapi kalau sudah percaya, jangan ragu, jangan khawatir. Jangan ada satu titik keraguan-raguan masuk ke dalam hatimu atau pikiranmu. Iman itu tidak boleh diganggu oleh setitik keraguan-raguan. Amin. Dia Bapa di sorga, sumber yang kekal. Doa dengan disiplin pagi, siang, malam, tanpa dibatasi waktu, tempat, dan situasi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati, di pikiran kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman. Kalau selama ini kami malas berdoa, kurang berdoa, tidak disiplin berdoa, bahkan berdoa hanya seperti rutinitas, hanya ngoceh-ngoceh tanpa mengerti maksudnya. Hari ini perbaharui kami, Tuhan, perbaharui kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau mau menyelamatkan kami, menjadi juru selamat kami, penebus kami, sehingga kami dilayakkan memanggil Bapa di sorga. Mulai hari ini kami bertekad, lebih tekun berdoa, lebih setia berdoa, bukan hanya berdoa sendiri, berdoa bersama dengan teman-teman, dan membangun kehidupan doa. Sebuah gaya hidup, membangun komunikasi non-stop dengan Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan menerima perjamuan, siapkan hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa di sorga, Engkau mendengar jawaban dari Bu Nina Panginda, Sarjana Pendidikan Agama Kristen yang hari ini akan menjadi guru Injil di bawah IGNC untuk melayani pelayanan pemerhati, membantu penggembalaan dari gembala sidang di tempat ini. Hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini juga meneguhkan jabatan pelayanan ini ya Tuhan. Kau memberkati Bu Nina dengan kesehatan jasmani dan rohani. Kau sembuhkan segala kelemahan tubuhnya, jamah dia Tuhan. Dan tambahkan karunia-karunia yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia dan baik untuk menjalankan tugasnya. Menjaga rahasia jabatan, memegang firman Tuhan dengan setia, punya kesaksian hidup yang baik, melalui perkataan, perbuatan, dan sikap hidupnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang akan diberkati. Kami bersyukur, berdoa, memohon berkat-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami satu-satunya, yang setia, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Ya, tepuk tangan, Ibu Nina hadap ke depan, hadap ke jemaat. Saudara-saudara, terimalah Guru Injil Nina Panginda untuk melayani pekerjaan Tuhan di IGNC ini. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Kita naikkan pujian respons kita. Yesus sobat yang sejati. What a friend we have in Jesus. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh ku bawa
Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, karunia baru, berkat baru, untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini dan sampai selama-lamanya. Let the peace of the Father, the joy, the strength of our Lord Jesus, and the power and the comfort of our Holy Spirit be with you all from now on and forevermore. Amen. 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 Amin. Silakan duduk.